Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perhidasaman nilai mutlak. Yuk kita cek videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Lukas. Ya, hari ini atau malam ini kita akan belajar tentang perhidasaman nilai mutlak ya. Nah, ini perhidasaman mutlak aja dulu ya. Jadi hal yang pertama harus kita ketahui adalah ini dia pendahuluan. Bentuk penyelesaian perhidasamaan berupa rentang atau nilai, atau disebut juga dengan selang ya. Jadi disebutnya selang ya, bukan selang keran, tapi selang ya, selang. Sifat perhidasamaan. Nah, ini sifat nih, ini sifat yang harus kalian ingat. Ini aja satu, sebenarnya ada 6 sifat, cuma ini aja satu aja ya. Kalau di penuntutan sifatnya itu sifat ketiga yang ini, tapi yang ini cukup ini aja, ingat ya. Sifat persamaan. Nah, jika lebih besar dikalikan atau dibagi dengan bilangan minus, maka perbersamaannya berubah jadi tadinya besar dikali minus, jadi hasilnya kecil gitu. Oke, contoh selang. Contoh selang itu kayak gimana? Nah, contoh selang itu misalnya X lebih besar dari 3 gitu, atau X kecil dari 2. Nah, ini selang nih, berarti kalau dalam garis bilangannya seperti ini. Ini dalam ketiga, lebih besar dari 3 berarti dia ke kanan. Kalau kecil dari 2, isi 2 berarti dia ke kiri gitu ya. Itu selang. Ada lagi selang yang ini selang continuous. Nah, ada lagi selang yang ada batasannya, batas kanan kiri. Nah, ini contoh perubahan persamaan misalnya kayak gini. Min 2x lebih besar dari 4. Maka kalau nyari x-nya berarti kan jadi 4 dibagi min 2 gitu kan. Nah, karena dia dibagi dengan min, maka dia otomatis berubah tandanya jadi tadinya besar maka berubah jadi kecil gitu. Atau misalnya kayak gini. 2x, jangan 2x lagi deh, gampangan ya, kita ganti ya. Jadi misalnya min 3x lebih kecil sama dengan 12, maka x nya adalah 12 dibagi sama min 3. Karena dibagi sama min 3 tadinya kecil, maka berubah jadi besar. Karena ada sama dengannya jadi besar sama dengan gitu ya. Ya, berarti x lebih besar dengan 12 bagi min 3. Berarti di sini nilai x-nya itu besar sama dengan berapa? Betul, min 4. Seperti itu. Tadinya kecil dibagi min, maka dia berubah jadi besar. Oke, kita lanjut. Kita hapus dulu semuanya. Kita lanjut. Nah, perhidasaman mutlak nih ya. Ini bentuknya ada 5 bentuk. Tapi ada 5 bentuk ya. Kita yang bakalan sering ketemu adalah bentuk 1 dan kedua serta yang ketiga. Bentuk keempat dan kelima itu jarang ketemu. Bukannya tidak ada, tapi jarang ketemu ya. Oke, kita ini ya, saya notin. Nah, diingat ini namanya formulanya ya. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka otomatis jawabannya itu menjadi seperti ini. Atau bisa juga kalian rubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini pilihannya. Kalau nggak yang ini gitu. Nah, kalau yang keduanya, kalau bentuknya seperti ini besar dari A, maka dia haruslah ini berdua yang digunakan. Bukan pilihannya yang ini. Yang itu bukan pilihan. Aku bukan pilihan. Tapi dua-duanya ini harus dipakai. Yang besar dari A, yang kecil dari A, min A gitu.
Pak, ada yang kecil dulu baru besar. Sama aja. Ya, sama aja. Oke. Terus yang ketiga itu, nah ini kalau ada dua yang fungsinya ada X-nya, ada mutlaknya. Nah, ini kalau ini kita rubah seperti ini. Ya. Ingat nih. Rubah seperti ini. Tinggal tambah yang satu tambah, yang satu kurang. Nah, persamaannya kalau besar dia jadi besar. Nanti kalau kecil ya jadi kecil gitu ya. Kalau besar kecil. Ya, untuk bentuk keempat dan kelima cukup diperhatikan saja karena jarang soalnya sih. Kalau saya sih ngasih jarang soalnya kayak gini ya. Cuma ini emang perlu juga sih. Kalau ini kan sebenarnya bentuknya sama kayak yang ketiga ya, sama kayak yang ketiga, maka hasilnya sama gitu ya. Ya kan, fx-nya itu adalah A itu adalah fx, cb itu adalah gx gitu ya. Tinggal dimasukin aja ya gitu. Oke. Kita screenshot. Oke, dihapus dulu. Hapus semua. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh soal. Kita langsung ke contoh soal aja. Jadi nanti contoh soalnya itu ada 3 contoh soal. Masing-masing 3 contoh soal itu besar sama kecil, besar sama kecil. Ini contoh soal yang pertama. Ya. Yang pertama. Nah, bagian yang A-nya. Kita perhatikan di sini. Di sini kan ada contoh yang A itu adalah 2x min 7 lebih kecil dari 3. Nah, ini itu bentuknya sama kayak yang mana? Yang pertama apa yang kedua apa yang ketiga? Ya betul, yang pertama. Ya, otomatis kalau yang pertama kan tadi pakai min A kan. Nah, A itu adalah 3 ya. Oke, bisa kalian lihat juga di sini ya, ada di sebelah kanan. Oke, jadi kita rubah aja tinggal kita rubah aja. Jadi min 3 lebih kecil dari 2x min 7 ditambah kecil dari 3. Nah, sekarang di sini nggak ada nih 7-nya. Nah, 7-nya kemana? 7-nya itu dihilangkan dengan cara menambah 7 di masing-masing ruas. Jadi di sini ditambah 7, harus adil ya. Sini tambah 7, yang sini juga tambah 7. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Min 3 tambah 7 hasilnya 4. Ya. 2x min 7 tambah 7 hasilnya 2x. 3 ditambah 7 berarti jadi berapa? Ya, 10 ya. Nah, ini 10 di sini harus ini. Ya enggak apa-apa lah, sama aja. Nah, terus di sini sampai sini semuanya dibagi sama angka 2. Kenapa dibagi sama angka 2? Kenapa dibagi sama angka 2 ini? Kenapa? Karena dia ingin menghilangkan 2 di X-nya ini. Ingat ya, yang lalu-lalu. Kalau 2X itu artinya 2 kali X. Nah, kalau untuk menghilangkan pengurangan kita butuh penjumlahan. Maka kalau untuk menghilangkan perkalian kita butuh pembagian. Jadi 2-nya dibagi sama 2 gitu. Kalau kita bagi 2 yang tengah, kita harus adil. Jadi yang kiri sampai yang kanan semuanya dibagi dengan 2 hingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, udah seperti ini selesai. Ini disebutnya selangnya ya, atau rentang nilainya. Berarti 2x min 7 mutlak dari 2x min 7 akan lebih kecil dari 3 jika nilai x-nya itu berada di antara 2 sampai 5. Itu di sini ya. Semua nilai real yang berada di antara 2 sampai 5 akan menjadi kecil dari 3 saat dimasukkan ke dalam pertidaksamaan yang A. Oke, kita lanjut. Yang contoh yang B-nya. Ya, oke, kita lanjut contoh yang B-nya. Nah, yang ini lihat. Nah, bentuknya kan kayak bentuk yang kedua ya. Oke. Tadi yang kedua saya tulisnya yang pertama ya, seperti ini ya. Oke, yang kecil ya. Pertama kecil dari min 4.
Yang satu lagi besar dari 4. Nah ini, yang ini nggak kita rubah. Ini tinggal tulis ulang aja nih yang sebelah kanan. Ini yang ini. Cuma yang ini kita rubah. Tadinya besar jadi kecil. Tadinya 4 positif jadi negatif. Dari mana negatifnya Pak? Nah ini tuh dari formulanya. Gitu ya. Dari formulanya, dari rumusnya. Kita bisa bilang rumusnya juga ya. Nah, sehingga kita tinggal kerjakan saja gitu ya. Min 2-nya kita kerjakan yang sebelah kiri dulu sini dulu ya. Min 2-nya pindah ruas jadi min, pindah ruas ngelatin tidak beda samaan, maka berubah jadi plus. Berarti tinggal min 4 tambah 2. Berapa min 4 tambah 2? Min 2. Berarti 3x-nya lebih kecil dari min 2. Berarti 3x. Nah, ini dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena mau menghilangkan angka 3 di sini. Jadi x. Nah, tadi kan dikali. Menghilangnya jadi apa? Kalau dikali? Dibagi. Berarti 3x bagi 3. Gitu ya. Oke, 3x bagi 3 jadi x. Min 2 bagi 3 jadi min 23. Selesai sama sini. Atau sekarang yang kanannya kita kerjakan. Ya. 3x-nya lebih besar dari 4 plus 2. Plus 2 di mana? Dari sini ya. Min 2 pindah ruas jadi plus gitu ya. 4 tambah 2 jadi 6. Berarti 3x-nya bagi 3 atau 6 bagi 3. Oke. Jadi x-nya lebih besar dari 2. Berarti hasilnya adalah x lebih kecil dari min 2/3 atau x-nya lebih besar dari 2. Nah, kenapa pakai atau? Karena di garis bilangannya dia tidak bertemu. Di sini min 2/3, sini 2. Lebih kecil dari min 2/3, berarti dari min 2/3 ke kiri. Nah, lebih besar dari 2, dari 2 ke kanan. Gitu, dia nggak bertemu kan. Tapi nilainya yang memenuhi adalah kurang dari min 2/3 atau x-nya yang lebih besar dari 2. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Oke, lanjut. Kita nomor 2 ya, contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini adalah bagaimana dengan 2x plus 5 kecil dari mutlak 2x plus 5 kecil dari x plus 4 sama mutlak 4x min 3 lebih besar dari 2x plus 9. Nah, penyelesaian awalnya itu kita yang A dulu ya. Penyelesaian awal itu kita mengikuti dari cara yang bentuk yang mana nih ya, bentuk keberapa ini? Bentuk ke satu ya. Oke, jangan lupa bisa lihat ya di sebelah kanan atau di kiri ya. Oke ya, kalau misalnya dia kecil, di sini kecil ya, maka kita tulisnya seperti ini ya. Jadi 2x plus 5 kecil dari x plus 4 yang satu. Nah, yang satu lagi berbeda tandanya, bukan kecil tapi besar. Tapi yang sininya, yang x plus 4 nya jadi minus gitu ya. Oke, habis itu lanjut aja. Cara seperti biasa ya. 5 ini jadi min 5 dari 5-nya pindah ruas jadi min 5 gitu ya. X-nya pindah ruas jadi min x. Nah, tinggal dihitung ya. Nih kita kerjain sebelah kiri dulu ya. Jadinya 2x kurang x jadi x, 4 kurang 5 min 1. Jadi x kecil dari min 1 gitu. Nah, yang kedua, tinggal kaliin dulu ya. Minnya kaliin, min kali x jadi min x, min kali 4 jadi min 4, sehingga seperti ini hasilnya. Nah, kemudian 2x tambah 5 lebih besar dari min x min 4. Nah, min x nya pindah ruas jadi plus x, 5 nya pindah ruas jadi min 5. Min 4 min 5 udah ngutang 4, ngutang lagi 5 jadi ngutang 9 gitu ya. Nah, 2x nya tambah x ya 3x. Berarti x nya berapa? Lebih besar dari min 3. Nah, penyelesaian akhirnya kenapa jadi seperti ini? Oke, kita gambar ya. Jadi yang pertama itu ada min 1 sama min 3. Yang paling kiri siapa? Min 3 di sini. Kemana dia? Ke kanan ya. Kalau besar itu ke kanan ya. Ke kanan, yang ini ke kiri kalau kecil. Terus ini min 1 ke kiri. Nah, berarti penyelesaian di mana? Nah, di sini nih ya. Antara min 3 sampai min 1. Jadi, kalau antara min 3 sampai min 1 ditulisnya seperti ini ya. Nah, min 3 kecil dari x kecil dari min 1, seperti itu. Oke, lanjut.
Nah ini bentuknya sama kayak yang berapa nih dia? Sama yang kayak keberapa? Iya, kedua ya. Berarti kalau kedua penyelesaiannya yang ini ya, pakai yang atau itu ya. Jadi yang pertama kita tulis ulang semuanya, nggak berubah bersamaannya. Yang keduanya itu atau yang keduanya itu 4x. Nah ini berubah jadi kecil, terus ada minnya yang 2x plus 9-nya. Nah sampai sini kita kerjain deh ya, seperti biasa ya. Kita kerjain yang sebelah kiri dulu, yang gampang dulu. Jadinya 3-nya pindah ruas jadi plus 3, 2-nya pindah ruas jadi min 2. Nah 4 kurang 2, 4x kurang 2x jadi 2x. 9 tambah 3 jadi 12. Berarti x berapa? Lebih besar dari 6. Nah satu lagi. Nah ini sama caranya kayak tadi. Minnya dikalikan ke dalam. Min 2x jadi min 2x kan. Min kali 9 jadi min 9. Baru pindah ruas. 3-nya pindah ke kanan jadi plus 3. Min 9-nya pindah, min 2-nya maksudnya min 2-nya pindah ke kiri jadi plus 2. Nah tinggal tambah. 4x tambah 2x jadi 6x. Kurang dari min 9 tambah 3 ya min 6. Berarti x berapa? Kecil dari min 1. Nah sehingga penyelesaiannya adalah x min 1 dulu. Kenapa? Ini lebih kecil. Oke kita buat gambarnya dulu ya. Gambar garis bilangannya kayak gimana kan sih dia? Kayak gini ya. Nah misalnya di sini min 1 kecil ke kiri ya. Nah ini plus 6 lebih besar ke kanan. Nah dia kan gak ketemu. Nah ini HP-nya nih, boleh nilainya kecil dari min 1 atau besar dari 6 gitu ya. Nah, boleh nggak Pak dibalik x besar dari 6 atau x kecil dari min 1? Boleh sih sebenarnya boleh, cuma nggak cocok aja gitu kalau kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut soal berikutnya. Oke, tiba kita ke contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir ini ya mutlaknya ada 2 ya di sini ya, di kiri dan di kanan. Ingat ini bentuknya sama kayak bentuk berapa? Nah betul, bentuk yang ketiga. Oke, bentuk yang ketiga berarti tinggal nanti dijumlahkan saja gitu ya. Jumlahkan yang mana? Yang ini ditambah sama ini, sama yang ini dikali sama yang ini kurang di ini. Jadi 1 min 2x ditambah sama x min 2. Dan satu lagi adalah 1 min 2x dikurang sama x min 2. Oke, lebih jelasnya lihat di sini di contohnya ya. Oke. Ya, ingat ya, nih 1 min 2x. Pertama 1 min 2x ditambah x min 2. Jadi seperti ini. 1 min 2x tambah x min 2. Oke. Terus yang kedua adalah 1 min 2x dikurang x min 2 dikali sama 1 min 2x dikurang x min 2. Nah, minnya ada x-nya dikurung, x min 2-nya dikurungin. Ya harus dikurungin. Ya, harus dikurungin. Oke, minnya kali x jadi min x. Minnya kali min 2 jadi plus 2. Seperti itu, ya. Ya. Minnya dikali x jadi min x ini. Minnya dikali min 2 jadi plus 2. Berarti ini tulis ulang 1 min 2x plus x min 2. Ini tulis ulang di atas ya, dikalikan dengan 1 dikurang 2x min x plus 2. Nah min 2x tambah x jadi hasilnya min x. 1 kurang 2 jadi min 1. 1 tambah 2 jadi 3. Min 2 min x jadi min 3x. Besar dari 0. Nah ini kita pakai prinsip distributif. Pak boleh nggak pakai? Boleh, sebenarnya sama aja gitu hasilnya ya. Nah ini karena dua-duanya punya min, maka minnya dikeluarkan. Yang ini x-nya min 3x, yang ini nggak min. Minnya kita keluarkan, jadinya 3-nya positif, 3 yang sini, 3x-nya positif, 3-nya negatif. Nah min ketemu min jadi plus. Pak kok ini nggak berubah? Nggak berubah. Kenapa? Karena dia tidak dikali sama minus atau dibagi sama minus gitu ya. Kan min kali min jadi plus. Lebih besar dari tapi kan gak dikalikan ini semuanya sama min. Kalau dikalikan semua, nah kalau ini mah operasinya gitu, jadi nggak berubah. Oke lanjut. Berarti x plus 1 dikali 3x min 3 lebih besar dari 0. Sehingga di sini nilai x-nya adalah yang pertama
X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Atau yang kedua, 3X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Ya. Nah, lihat di sini, gedean mana? Gedean 1 daripada min 1. Kalau dia besar dalam persamaan dalam perbedaan samaan kuadrat yang pakai faktor gini, kalau besar dia pakai atau. Ini mah cara simpelnya ya. Adapun cara sebenarnya itu dengan uji titik gitu. Jadi kamu ambil satu titik dalam garis bilangan antara min 1 sampai 1. Antara min 1 sampai 1. Terus kamu ambil misalnya di sini angka min 2, masukin ke persamaan ini. Hasilnya plus apa min? Kalau misalnya min, di sininya min plus min gitu ya. Nanti karena besar diameter plus gitu ya. Seperti itu, agak ribet sih. Jadi kalau saya sih gampangnya, kalau besar dia pakai atau, kalau kecil dia bentuknya selang yang ada batasnya. Kalau yang besar di titik batas, jadinya X-nya yang pertama itu X kecil dari min 1, yang keduanya itu X-nya lebih besar dari 1. Sehingga HP-nya seperti ini. Pak, kan di sini ada cara pakai kuadrat. Ada pakai cara dikuadratin dan hasilnya saya yakin sama. Itu. Jadi kalau misalnya suka yang dikuadratin silakan, nggak apa-apa. Saya emang nggak apa-apa kalian belajar dari mana aja. Yang penting paham, bisa, gitu. Ya, dan tidak menyalahkan aturan. Ya, oke, kita lanjut yang B. Ya. Ini terakhir, penurunan terakhir. Ini sama caranya kayak yang tadi, sama persis. Oke. Sama persis ya. Ya, sama berarti yang ini yang pertama 2x min 3 ditambah sama x plus 4 nih. Yang kedua itu 2x min 3 dikurang sama x plus 4. Nah, ini. Oke, minnya kalikan ya min x ya. Oke, ini 2x ditambah x jadi 3x. Min 3 tambah 4 jadi 1. 2 dikurang x jadi 2x dikurang x jadi x. Min 3 dikurang 4 jadi min 7. Lebih kecil dari 0. Oke, ini caranya juga sama nih. Faktornya yang tadi. Yang 3x plus 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan min 1. X-nya sama dengan min 1 per 3. Atau x min 7 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 7. Gitu ya, sama. Oke, nah kalau yang ini ingat tadi, kalau yang besar tadi itu pakai atau, kalau yang kecil dia bentuknya selang yang ada batasnya. Nah, yang terkecil itu batas yang terkecil, yang terbesar batas yang terbesar. Nah, persamaannya ngikut dari soalnya. Kalau dia kecil sama dengan, berarti ada sama dengannya. Kalau enggak ada sama dengannya, kecil aja berarti dia enggak ada sama dengannya. Oke, selesai. Ini adalah HP-nya. Pak, kok cepet Pak? Kalau yang kuadrat lama. Sama aja, sebenarnya sama aja ya. Ini mah biar lebih enak aja gitu ya. Kalian boleh yang pakai kuadrat, boleh pakai yang kayak gimana juga nggak apa-apa. Yang penting tidak menyalahi aturan dari perbedaan nilai mutlak. Jadi saya bebaskan kalian belajar dengan siapa saja. Gitu ya. Oke. Itu aja. Dan kita sudah selesai. Sudah slide terakhir. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jalan kaki kita lalu
kau lepaskan ketika aku terjatuh. Teruslah berlari dan jangan berhenti. Kita pasti bisa untuk lewati semua.